أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ibu-ibu, para akhwat rahimanillah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmatnya dan dengan kasih sayangnya kita bisa kembali hadir di dalam kajian kita ini, yaitu untuk membaca kitab Tanbihat ala Ahkam Takhtassu bil Mu'minat yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul Sentuhan Nilai Kefikihan untuk Wanita Beriman, yang dikarang oleh Al-Allamah Samahatul Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan kembali membaca kitab kita, yaitu Tanbihat ala Ahkam Takhtassu bil Mu'minat, pada bagian yang kelima yang berkenaan dengan fikih kewanitaan tentang wanita dalam sholatnya. Ya, fikih kewanitaan tentang wanita dalam sholatnya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pengarang mengatakan, wahai saudariku wanita muslimah, peliharalah sholat Anda dengan melakukannya tepat pada waktunya, seraya menyempurnakan syarat-syarat, rukun-rukun dan wajib-wajibnya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat di dalam ayat-ayat Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan dapatkan kata-kata aqimus shalah atau wa yuqimunas shalah, yang artinya mendirikan salat atau dirikanlah salat. Allah Subhanahu wa taala memakai lafaz aqama yuqimu
artinya mendirikan salat. Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman if'alus shalah, kerjakanlah salat, atau i'malus shalah, laksanakanlah salat. Tidak. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memakai mendirikan salat. Maksud daripada mendirikan salat adalah sebagaimana yang disebutkan oleh pengarang di sini, peliharalah salat Anda dengan melakukannya tepat pada waktunya. Itu yang pertama. Kemudian menyempurnakan syarat-syarat. Yang kedua. Yang ketiga, menyempurnakan rukun-rukun. Dan yang keempat, menyempurnakan kewajiban-kewajibannya. Inilah yang disebut dengan wa aqimus shalah, ya, mendirikan salat. Dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mendirikan salat yaitu tadi kita katakan melakukannya tepat pada waktunya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat itu diwajibkan atas orang-orang beriman pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Kemudian juga menyempurnakan syarat-syarat dan menyempurnakan rukun-rukun, dan juga menyempurnakan wajib-wajib. Perbedaan antara rukun dan syarat adalah perbedaan antara rukun dan wajib. Rukun kalau seandainya ditinggalkan maka salatnya tidak sah dan tidak bisa ditambal dengan sujud sahwi. Rukun kalau seandainya salatnya ketinggalan rukun maka salatnya tidak sah dan tidak bisa ditambal atau diganti dengan sujud sahwi. Akan tetapi wajib kalau seandainya ketinggalan maka itu bisa ditambah dengan apa? Dengan sujud sahwi. Dengan sujud sahwi. Itu perbedaan antara rukun dengan wajib. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pengarang menyebutkan sebuah ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ayat tersebut adalah perintah untuk istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya berbunyi, wa aqimnas shalah wa atinaz zakah wa ati'nallaha wa rasulah. Artinya, dan dirikanlah salat, wahai istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat serta taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Surat Al-Ahzab ayat 33. Ini menunjukkan bahwasanya meskipun ayat ini diturunkan untuk istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhunna ajma'in, bukan berarti salat ini khusus untuk mereka saja, akan tetapi redaksi ini untuk seluruh kaum muslimat, untuk seluruh kaum muslimat. Dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, minggu kemarin kita sudah jelaskan bagaimana tingginya kedudukan salat dalam agama Islam. Bagaimana tingginya kedudukan salat dalam agama Islam. Kita sebutkan beberapa ayat dan juga kita sebutkan beberapa hadis yang berkenaan dengan tingginya kedudukan salat dalam agama Islam. Di sini pengarang menyebutkan salah satu kedudukan salat yang tinggi dalam agama Islam, atau salah satu dalil yang menunjukkan bahwasanya salat itu tinggi dalam agama Islam adalah sebuah ayat yang di dalam surat Maryam ayat 50. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa amila salihan faulaika yadkhulunal jannah wa la yudlamuna syai'a." Surat Maryam ayat 50. Artinya, maka datanglah generasi sesudah mereka, generasi pengganti yang jelek, memba'dihim khalfun, generasi pengganti yang jelek, adaa'us shalah. Gimana jeleknya? Mereka itu menyia-nyiakan salat, wattaba'us syahawat, dan mengikuti hawa nafsu atau memperturutkan hawa nafsu. Fasawfa yalqawna ghayya, maka kelak mereka akan mendapati kerugian yang sangat besar. Perhatikan ayat ini ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala baik-baik. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya orang yang menyia-nyiakan salat
ya, dia akan mendapatkan kerugian. Setelah Allah menyatakan orang-orang yang menyia-nyiakan salat, Allah menggandengkan dengan orang yang mengikuti hawa nafsunya. Ini menunjukkan bahwasanya ada keterkaitan erat antara mengikuti menyia-nyiakan salat dengan mengikuti hawa nafsu. Berarti kita bisa ambil tarik sebuah faedah penting bahwasanya orang yang menyia-nyiakan salatnya, baik mengerjakan salatnya di luar waktunya ataupun tidak menyempurnakan syarat-syaratnya, kalau berwudu seenaknya saja, kalau seandainya syarat-syaratnya misalkan menghadap kiblat, dia seenaknya saja, menutup aurat, nanti kita akan bahas juga tidak diperhatikan dalam permasalahan ini, maka itu termasuk daripada menyia-nyiakan salat. Nah, orang-orang yang seperti ini, yang menyia-nyiakan salat seperti ini, mereka itu sebenarnya mempunyai kesalahan yang kedua. Kenapa mereka sampai menyia-nyiakan salat? Karena mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini Allah menggandengkan antara apa? Antara orang yang menyia-nyiakan salat dengan orang yang mengikuti hawa nafsunya. Berarti di sana ada keterkaitan erat. Orang yang menyia-nyiakan salat dengan orang yang mengikuti hawa nafsu. Ayat ini sama dengan sebuah ayat di dalam surat Al-Ma'un ayat 4 sampai ayat 5. Perhatikan. Ayat ini sama dengan surat Al-Ma'un ayat 4 sampai ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Artinya, maka celakalah bagi orang-orang yang salat. Celakalah bagi orang-orang yang salat. Di sini Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang salat, padahal mereka salat. Cuma salatnya bagaimana? Alladzina hum an salatihim sahun. Artinya yaitu orang-orang yang mereka itu tentang salatnya lalai. Lalai, para ahli tafsir sebagian mereka menyatakan lalai di sini adalah lalai dalam mengerjakan waktu salat, mengerjakan salat pada waktunya. Satu, lalai dalam menyempurnakan syarat-syarat, rukun-rukun dan kewajiban-kewajibannya. Ini termasuk daripada kelalaian di dalam salat. Jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini sangat menunjukkan bahwasanya kedudukan salat yang sangat agung, ya, kedudukan salat yang sangat agung. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat Allah yang ula, semoga kita selama hidup kita selalu akan menjaga atau mendirikan salat, baik ketika kita dalam keadaan muqim, dalam keadaan musafir, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit. Ingatlah ibu-ibu dan saudari-saudari para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya salat tidak bisa gugur bagi orang yang mukallaf, baligh dan berakal, tidak akan pernah gugur dalam keadaan bagaimanapun, kecuali bagi wanita yang haid dan nifas. Nah, ini perlu diperhatikan. Ibu-ibu perhatikan kalau seandainya ada orang yang lagi sakit, sebagian mereka meremehkan masalah salat. Sebagian dari orang-orang yang sakit meremehkan masalah salat. Misalkan sudah masuk rumah sakit opnam, salatnya juga opnam. Ya, salatnya juga libur. Ini tidak benar. Salat tidak pernah ada kata-kata libur dalam hidup seorang muslim yang sudah baligh dan sudah berakal. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam beberapa ayat bahwasanya orang yang berperang saja mereka itu tidak digugurkan masalah salatnya, apalagi orang yang mukim, apalagi orang yang sehat, ya. Ini perlu diperhatikan. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di halaman 76 kita baca salat wanita dan kekhususannya dibanding lelaki.
Salat wanita dan kekhususannya dibanding laki. Ingat, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis sahih, "Al-mar'atu syaqa'iqur rijal." Al-mar'atu syaqa'iqur rijal. Innaman nisa, afwan, hadisnya berbunyi innaman nisa'u syaqa'iqur rijal. Artinya, sesungguhnya para wanita itu adalah saudara kandungnya lelaki. Maksud dari hadis ini, kalau bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala membaca penjelasan Imam Asy-Syaukani ya di dalam kitab As-Sailul Jarrar, beliau menjelaskan bahwasanya wanita itu adalah saudara bagi laki-laki. Artinya di dalam beberapa perkara syariat wanita itu sama dengan laki-laki. Nah, ini perlu kita ingat ya, perlu kita ingat bahwasanya wanita itu sama dengan laki-laki di dalam hukum-hukum syariat, kecuali ada dalil yang mengkhususkan ini khusus bagi wanita dan itu khusus bagi laki-laki. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pengarang menyebutkan di sini ya, yang pertama yaitu kekhususan salatnya wanita dibanding lelaki. Yang pertama, wanita tidak disyariatkan baginya azan maupun iqamah. Wanita tidak disyariatkan baginya azan maupun iqamah, karena di dalam azan disyariatkan mengeraskan suara, sedang wanita tidak boleh mengeraskan suaranya, dan juga tidak sah azan maupun iqamah yang dilakukannya. Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Al-Mughni mengatakan dalam masalah ini, sepengetahuanku tidak ada perbedaan pendapat antara para ulama. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, ibu-ibu, wanita tidak disyariatkan baginya azan dan maupun iqamah. Ya. Pengarang mengatakan hafizahullah taala, wanita tidak disyariatkan baginya azan dan iqamah. Ini ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwasanya selama hidup beliau tidak pernah menjelaskan bahwasanya adanya azan dan iqamah bagi para wanita. Sebagaimana dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Laisa 'alan nisa adzanun wala iqamah." Artinya, tidak ada bagi para wanita itu adzan dan iqamah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dengan sanad yang jayyid. Demikian pula ini adalah pendapatnya Anas bin Malik, kemudian Al-Hasan Al-Basri, kemudian Ibnu Sirin, An-Nakhai, Ats-Tsauri, Imam Malik, Abu Tsaur, dan Ashabur Ra'i rahimahumullahu taala. Mereka berpendapat bahwasanya para wanita tidak disyariatkan azan dan iqamah. Dan kalau seandainya azan dan iqamah, maka azan dan iqamah mereka itu batal. Akan tetapi perlu diingat ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya pendapat ini permasalahan ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Memang tidak disyariatkan azan dan iqamah bagi wanita. Arti tidak disyariatkan adalah tidak diwajibkan bagi wanita untuk azan dan iqamah. Tidak diwajibkan bagi wanita untuk azan dan iqamah. Dan perlu kita catat di sini bahwasanya permasalahan kita adalah untuk azan dan iqamah di antara para wanita. Jadi kalau seandainya ibu-ibu sholat berjamaah bersama para wanita, apakah ada azan dan iqamahnya? Maka menurut tadi riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya para wanita itu tidak ada azan dan iqamahnya. Cuma di sana ada pendapat lain, yaitu pendapat Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi rahimahullahu taala juga. Imam Baihaqi meriwayatkan wa an Aisyah annaha kanat tu'adzinu wa tuqim wa ta'ummun nisa wa taqifu wasatahunna. Artinya
dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau mengumandangkan azan dan iqamah dan juga mengimami para wanita, dan beliau ketika jadi imam berdiri tepat di tengah-tengah para wanita. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi di dalam kitab beliau As-Sunanul Kubra, dan juga diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq di dalam kitab beliau Al-Musannaf. Dan para ikhwah dan para akhwat rahimanillah wa iyyakum, hadis ini adalah hadis yang sahih, ya. Hadis ini adalah hadis yang sahih, sebagaimana atau riwayat yang sahih, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah di dalam kitab beliau Tamamul Minnah. Beliau menyebutkan di situ beberapa riwayat, dan beliau mengatakan bahwasanya riwayat ini adalah riwayat yang sahih. Beliau mengatakan, wa hadza isnadun sahih ruwatuhu thiqat ma'rufun min rijali syaikhain. Artinya, ini adalah sanad yang sahih dan para perawinya adalah orang yang terpercaya dan dikenal dari perawi-perawi kitab sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ghaira Ummul Hasan hadhihi, selain Ummul Hasan, wa huwal Basri, ya, dan beliau adalah dari kota Basrah. Wa ismuha Khairah, dan namanya adalah Khairah. Dan beliau mengatakan bahwasanya fahadhil athar salihatun lil amali biha, maka riwayat-riwayat ini atau athar-athar ini dari Aisyah radhiyallahu anha ini menunjukkan diperbolehkannya untuk beramal. Jadi kita ambil garis kesimpulan bahwasanya azan dan iqamah tidak diwajibkan bagi wanita di antara para wanita. Akan tetapi kalau seandainya ada orang yang ada wanita yang azan dan ada yang iqamah, maka azannya tetap sah, ya, berdasarkan apa yang dikerjakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, karena riwayat dari Aisyah tersebut adalah riwayat yang sahih. Coba perhatikan sekarang perkataan Imam Syafi'i. Wa qala Syafi'i wa Ishaq, dan Imam Syafi'i dan juga Ishaq ibnu Rahuyah berkata, in adzana wa aqamna fala ba's. Artinya, jika para wanita itu berazan atau mengumandangkan azan dan juga beriqamah, maka tidak mengapa. Wa ruwiya an Ahmad in fa'alna fala ba's, dan diriwayatkan juga dari Imam Ahmad rahimahullahu taala, jika mereka melaksanakan azan maka tidak mengapa. Wa illam yaf'alna fajaiz, ya. Kalau seandainya mereka tidak mengerjakan azan dan iqamah juga, itu juga diperbolehkan. Yang jelas, yang ingin saya tekankan di sini, permasalahan azan bagi wanita dan juga iqamah bagi mereka tidak ada keterangan yang sahih dan sharih dan jelas dari Nabi Muhammad SAW. Baik keterangan yang merupakan perintah ataupun merupakan larangan, tidak ada. Akan tetapi kita ambil dari asar-asar para sahabat, dan begitulah seorang muslim kalau seandainya tidak ada dari hadis Nabi Muhammad SAW, maka kita akan lihat dari pekerjaan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Di sini para sahabat mereka berbeda pendapat. Ibnu Umar dan juga Anas bin Malik radhiyallahu anhum, mereka mengatakan bahwasanya para wanita itu tidak disyariatkan azan dan iqamah, bahkan tidak wajib bagi mereka untuk azan dan iqamah. Akan tetapi Aisyah radhiyallahu anha yang sama perawinya, yaitu Imam Baihaqi, meriwayatkan dari Aisyah dengan sanad yang sahih, maka Aisyah pernah berazan dan iqamah dan mengimami kaum wanita dan berdiri di tengah-tengah mereka sebagai imam. Ini menunjukkan bahwasanya azan dan iqamah, sekali lagi, kalau dikerjakan tidak mengapa, kalau tidak dikerjakan juga tidak mengapa. Wallahu a'lam. Taib, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kiranya itu permasalahan kita yang pertama tentang apa? Azan dan iqamah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang
dengan rahmatnya dan inayahnya kita kembali bisa berkumpul di dalam sebuah ruangan yang insyaallah penuh berkah ini pada hari ini, hari Ahad tanggal 4 Sya'ban 1430 Hijriah. Kita kembali berkumpul untuk membaca kitab Tanbihat ala Ahkam Takhtassu bil Mu'minat yang dikarang oleh Samahatul Allamah Fadilatul Syekh Ad-Doktor Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul Sentuhan Nilai Kepikihan Wanita Beriman. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, minggu kemarin kita telah membicarakan tentang wanita salat dan kekhususannya dibanding lelaki di halaman 76. Dan kita sudah membahas poin yang pertama, yaitu tentang wanita disyariatkan azan atau iqamah. Maka kita ambil pendapat minggu kemarin bahwasanya apabila wanita tidak diwajibkan untuk azan dan iqamah, akan tetapi kalau seandainya wanita tersebut azan dan iqamah, maka di antara wanita maka hal tersebut diperbolehkan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pada malam hari ini insyaallah taala membaca poin yang kedua, ketiga, keempat dan juga kelima. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang kedua yaitu tubuh wanita seluruhnya merupakan aurat. Perhatikan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tubuh wanita seluruhnya aurat. Dalam kitab kita atau dalam makalah kita, tubuh wanita seluruhnya adalah aurat. Kemudian kalau ibu lihat dalam bahasa Arab aslinya, maka itu kurang terjemahannya. Jadi terjemahan yang agak sempurna yaitu tubuh wanita seluruhnya aurat di dalam sholat. Tulis bu tambahannya, tubuh wanita seluruhnya aurat di dalam sholat kecuali wajahnya, ya, kecuali wajahnya. Kemudian pengarang mengatakan tentang kedua telapak tangannya dan kedua kakinya terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Ya, tadi pengarang mengatakan tubuh wanita seluruhnya aurat di dalam sholat, di dalam sholat, ya, kecuali wajahnya. Ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, keumuman hadis Rasulullah SAW dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, al-mar'atu aurah idza kharajat istashrafaha syaitan. Artinya wanita itu adalah aurat, jika dia keluar maka syaitan akan memperindahnya. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian pengarang mengatakan tentang kedua telapak tangannya dan kedua kakinya terdapat perbedaan pendapat. Ini memang tentang kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki terdapat perbedaan pendapat. Bahwasanya para ulama berbeda pendapat apakah kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki terdapat harus ditutup juga sebagaimana anggota tubuh yang lainnya. Tetapi mereka bersepakat bahwasanya wajah di dalam sholat, perhatikan perkataan saya bu ya, bukan di luar sholat, di dalam sholat. Wajah wanita di dalam sholat harus dibuka, ya, harus dibuka. Tentang kedua telapak tangannya dan kedua kakinya terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Nanti kita akan bacakan pendapat-pendapat para ulama. Kita baca dulu apa yang disebutkan oleh pengarang. Itu semua dalam kondisi tidak dilihat lelaki yang bukan mahramnya. Apabila dilihat olehnya, maka wajib baginya menutup dirinya seperti halnya di dalam sholat.
ia wajib menutup dirinya dari pandangan lelaki. Di dalam sholatnya wanita harus menutup kepala, leher, dan bagian-bagian tubuh lainnya hingga punggung kedua telapak kakinya. Nah, di sini perhatikan Bu. Pengarang kemudian menyebutkan bahwasanya wajah wanita itu di dalam sholat harus dibuka. Kalau seandainya tidak ada laki-laki yang bukan mahram di hadapannya. Akan tetapi kalau seandainya ada laki-laki yang bukan mahram di hadapannya, maka pengarang mengatakan wajib baginya menutupi dirinya. Ya, wajib baginya menutupi dirinya. Apa dalilnya nanti kita akan jelaskan insyaallah. Di dalam salatnya wanita harus menutup kepala, ya, kepala otomatis rambut juga ditutup, leher dan bagian-bagian tubuh lainnya hingga punggung kedua telapak kakinya. Nah, coba perhatikan perkataan pengarang ini, punggung kedua telapak kakinya, bukan bawah yang punggungnya Bu. Kedua telapak kaki itu kan ada yang di atas dan ada yang di bawah. Beliau mengatakan hingga punggung kedua telapak kakinya. Di sini menunjukkan bahwasanya kedua telapak kaki kalau seandainya terbuka, menurut perkataan beliau ini, kalau seandainya terbuka secara tidak sengaja karena mungkin ada angin, maka itu tidak membatalkan sholat seorang wanita. Coba lihat dalil-dalil yang beliau pakai. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimar. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak menerima salat seorang wanita yang mencapai usia haid. Artinya salat wanita yang sudah haid, kecuali dengan mengenakan kerudung penutup kepala dan leher. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Khamsah, imam yang 5, ya. Imam yang 5, yaitu Imam Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Itu maksud daripada imam yang 5. Taib, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saya ingin menyinggung sedikit di sini masalah khimar. Perhatikan, di sini Rasulullah SAW bersabda, la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimar. Allah tidak menerima salat seorang wanita yang sudah haid kecuali dengan mengenakan khimar. Ya, apa arti khimar ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Arti khimar adalah kalau kita lihat di dalam ayat Al-Qur'an, maka khimar Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, sebentar Bu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Ya. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Artinya adalah hendaklah para wanita itu memakai khimar mereka di atas juyubihinna, di atas, perhatikan ini Bu, saya di atas apa? Bukaan leher. Jadi juyub itu maksudnya ini, ya, ini juyub di atas bukaan leher. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan bahwasanya para wanita hendaklah dia menutup tentang leher dia, dan juga waliyadribna bi khumurihinna. Khimar, ya, para ulama mengatakan khimar artinya adalah penutup kepala dan leher. Kenapa ibu penutup kepala dan leher? Sebagaimana perkataan Al-Fara, beliau berkata, kanu fil jahiliyah tusdilul mar'atu khimaraha min waraiha wa takshifu ma quddamuha fa umirna bil istitar. Artinya wanita-wanita di zaman jahiliyah dahulu mereka itu memakai khimar penutup kepala, ya. Kemudian mereka biarkan ke belakang,
penutup kepala mereka biarkan ke belakang, ya. Nah, otomatis ketika itu dibiarkan ke belakang, otomatis lehernya akan kelihatan dan juga sebagian daripada dadanya atau di bawah leher tersebut akan kelihatan. Maka turunlah ayat yang berbunyi wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Artinya hendaklah para wanita itu, ya, mengenakan khimar, memakai khimar dan menutup juyubihinna. Jadi dibiarkan tertutup, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi khimar itu menutup kepala, kemudian rambut, telinga, dan juga leher, dan juga juyub. Ini juyub, Bu, ya. Biasanya kan buat ibu kalau pakai daster itu akan ada terbuka di sininya, ya, buat memasukkan bajunya melalui leher. Nah, itu juyub namanya, Bu, ya. Bukaan dari dari arah leher. Maka pada saat itu harus ditutup, ya. Ini ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa ambil faedah bahwasanya khimar adalah penutup kepala, kemudian jelas-jelas itu juga penutup rambut dan juga penutup leher dan penutup yang di bawah leher. Sebagian ulama mengatakan arti khimar adalah penutup wajah juga. Seperti misalkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berkata, al-khamru allati tughatti ar-ra'sa wal wajha wal 'unuq. Artinya, al-khimar adalah yang menutupi kepala, perhatikan Bu, wajah dan leher, ya. Ini perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian Imam Albani rahimahullah juga mengatakan bahwasanya khimar itu bisa juga merupakan artinya penutup wajah. Khimar artinya bisa juga merupakan penutup wajah. Coba perhatikan syair Arab sekarang ini yang akan saya bacakan. Kullil malihati fil khimaril madhhabi afsadat nasaka akhit taqi al madhhabi. Artinya, katakanlah kepada yang berwajah cantik di belakang penutup wajahnya, dia telah merusak saudaraku yang ahli ibadah. Nurul khimari wa nuru khaddaki tahtahu. Artinya, cahaya khimar, cahaya penutup wajah dan kepala dia, dan juga cahaya pipi dia yang sangat putih di belakang khimar tersebut, ajaban liwajhiki kaifa lam yatalahhabi. Artinya, sungguh luar biasa wajahmu, bagaimana kok saking bersinarnya wajahmu itu tidak terbakar. Ini menunjukkan bahwasanya arti khimar yang disebutkan di dalam ayat wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, arti khimar adalah apa, Bu? Adalah juga penutup wajah. Arti khimar juga bisa diartikan sebagai penutup wajah. Jadi bukan hanya mengenakan kerudung penutup kepala dan leher saja. Seorang ulama tafsir terkenal di abad ke-11 atau 12 Hijriah, yaitu Al-Allamah Muhammadun Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahullahu taala. Beliau berkata, Imam Bukhari rahimahullahu taala di dalam sahihnya menyebutkan babun wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Kata Imam Bukhari, bab hendaklah para wanita itu menggunakan khimar untuk menutup jaib-jaib mereka, untuk menutup pembuka-pembuka leher mereka. Kemudian Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan sebuah riwayat an Urwata an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Urwah dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menuturkan, yarhamullahu nisa'al muhajiratil ula. Allah merahmati wanita-wanita yang berhijrah pada pertama kali. Lamma anzalallahu waliyadribna bi khumurihinna ala juyubihinna syaqaqna murutahunna fakhtamarna biha. Artinya, ketika Allah menurunkan ayat, wahai para wanita, hendaklah mereka menutup kepala dan juga leher mereka, ya, dan juga leher mereka,
maka para wanita muhajirat mereka itu merobek kain mereka yang tebal itu, kemudian mereka tutupkan ke atas kepala mereka dan menutupi wajah, kepala, leher mereka seluruhnya. Nah, ini menunjukkan ibu-ibu sekali lagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya arti khimar adalah apa, Bu? Arti khimar adalah juga selain dia penutup kepala, penutup leher, penutup yang dijaib ini, pembuka ya, pembuka leher atau bukaan baju di sini, dia juga bisa diartikan sebagai penutup wajah. Jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pendapat yang diambilkan berdasarkan dalil yang kita sebutkan tadi bahwasanya seorang wanita kalau seandainya dia sholat di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, seperti misalkan ibu-ibu sholat di pasar, ya, ibu-ibu sholat di terminal, ibu-ibu sholat di tempat-tempat apa saja yang bukan di rumahnya dan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, maka ibu disyariatkan untuk menutup wajahnya. Bisa dipahami, Bu, ya? Ibu disyariatkan untuk menutup wajahnya. Baik, dalil yang kedua yang dibawakan oleh pengarang adalah an Ummi Salamah radhiyallahu anha sa'alatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam atusallil mar'atu fi dir'in wa khimar bighairi izar, qala idza kana dir'u sabighan yughatti zuhura qadamaiha. Nah, perhatikan ini, Bu. Ini hadis ini menunjukkan, saya baca dulu artinya, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahkah wanita salat dengan menggunakan baju kurung dan kerudung sebagaimana yang ibu kerjakan sekarang, yaitu pakai mukena? Ini yang ditanya oleh Ummu Salamah, Bu. Ya, perhatikan, Bu, ini yang ditanya oleh Ummu Salamah, yaitu mukena, baju kurung dan kerudung. Baju kurung tersebut yaitu dari mulai apa? Dari mulai leher sampai daster lah ya, Ibu. Nah, dan kerudung, khimar tadi, penutup kepala tadi. Rasulullah SAW menjawab, jika baju kurung itu panjang ke bawah menutup punggung kedua telapak kaki. Artinya, kalau baju kurung tersebut sampai menutup kedua telapak kaki, maka diperbolehkan seorang wanita ya memakai salat dengannya. Dari sini kita bisa ambil faedah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diwajibkan saja adalah menutup punggung kedua telapak kaki. Ya, kalau kita lihat dari hadis ini, perhatikan, Bu. Jika baju kurung itu panjang ke bawah menutup punggung kedua telapak kaki. Punggung kedua telapak kaki itu yang di atasnya, Bu, ya. Sedangkan yang di bawahnya itu adalah perut telapak kaki. Nah, ini menunjukkan bahwasanya yang wajib ditutupi saja menurut hadis ini punggung kedua telapak kaki. Wallahu a'lam. Makanya pengarang mengatakan, coba perhatikan perkataan pengarang, dua hadis di atas menunjukkan bahwa wanita dalam sholatnya harus menutup kepala dan lehernya. Itu sudah jelas, Bu, sebagaimana yang dapat disimpulkan dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, dan menutup bagian-bagian lain dari tubuhnya hingga punggung kedua telapak kakinya, sebagaimana yang dapat disimpulkan dari Ummu Salamah, dan dibolehkan ia membuka wajahnya manakala tidak dilihat oleh lelaki yang bukan mahramnya berdasarkan ijma' para ulama. Coba perhatikan, dan menutup bagian-bagian lain dari tubuhnya hingga punggung kedua telapak kakinya. Ini, Bu, ya, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat perkataan Imam di abad sekarang, Imam Ibnu Baz rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, perhatikan perkataan beliau, al-wajibu 'alal mar'atil hurratil mukallafah satru jami'i badaniha fi shalah ma'adal wajh wal kaffain. Artinya, yang wajib bagi seorang wanita merdeka yang telah baligh menutup seluruh badannya di dalam salat kecuali wajah dan kedua telapak tangannya, li'annaha auratun kulluha, karena wanita itu adalah aurah seluruhnya. Fa in salat wa qad bada syai'un min auratiha, jika dia salat kemudian terlihat
sesuatu dari auratnya seperti sak, seperti misalkan betis ya, betis ya, wal qadam, telapak kaki, war ra'as au ba'dahu lam tasih salatuha. Kalau seandainya terlihat atau sebagiannya ya, kalau terlihat betis atau telapak kaki. Nah, ini qadam ini artinya adalah bawah telapak kaki, Bu, atau kepala atau sebagian dari kepala, maka salatnya tidak sah. Beliau mengatakan seperti itu. Wa sami'tuhu marratin katsirah. Kemudian kata pengarang ensiklopedia salat ya, yang dalam judul Salatul Mukmin, ensiklopedia salat, beliau mengatakan, dan aku pernah mendengar sering Imam Ibnu Baz rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya al-afdal lil mar'ati an tastura kaffaiha fi shalah khurujan minal khilaf fa illam taf'al fa salatuha sahihah. Perhatikan ini, Bu. Yang utama bagi seorang wanita adalah dia menutup kedua telapak tangannya di dalam salat. Ini untuk keluar dari khilaf para ulama. Jikalau dia tidak menutupnya, maka salatnya sah. Nah, dari sini kita bisa ambil faedah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah kita urut sekarang di dalam masalah aurat. Saya katakan minggu kemarin bahwasanya ini permasalahan panjang. Kita urut sekarang di dalam masalah wajah, Ibu, ya wajah, maka para ulama sepakat bahwasanya wajah itu dibuka ketika sholat dan wajib dibuka ketika sholat, kecuali kalau seandainya di hadapan para lelaki yang bukan mahramnya. Jelas, Bu, ya? Jelas, Bu? Jelas. Kemudian sekarang kalau seandainya rambut dan juga leher, maka juga wajib untuk ditutup ya, kepala dan rambut, leher serta di bawah leher wajib untuk ditutup. Tentang permasalahan kedua telapak tangan dan juga kedua telapak kaki terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada kedua telapak tangan yang mengatakan bahwasanya tidak wajib untuk ditutup, akan tetapi kita katakan lebih baik lagi untuk ditutup kedua telapak tangannya. Yang ketiga, permasalahan kedua telapak kaki, maka kita katakan punggung kedua telapak kaki para ulama sepakat untuk menutup kedua telapak kaki punggungnya. Sedangkan untuk menutup perut telapak kaki ya, perut telapak kaki, maka para ulama berbeda pendapat. Tetapi yang paling ahwat wallahu a'lam adalah dia disyariatkan untuk menutup kedua telapak kaki, baik punggung ataupun bawahnya, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Taib, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang saya ingin bacakan perkataan-perkataan para ulama yang berkenaan dengan aurat wanita di dalam salat, biar ibu lebih paham lagi ya. Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, kullul mar'ati auratun illa kaffaiha wa wajhaha. Artinya seluruh wanita, tubuh wanita itu aurat kecuali kedua telapak tangannya dan wajahnya. Ini di dalam salat, Bu. Ya, permasalahan kita sekali lagi di dalam salat. Kalau di luar salat beda, Bu, permasalahannya. Nanti kalau seandainya kita berbicara masalah hijab. Kemudian beliau juga mengatakan, wa 'alal mar'ati an tughatti fi sholati kullu ma 'ada kaffaiha wa wajhaha. Wajib bagi seorang wanita untuk menutup di dalam salat seluruh tubuhnya selain kedua telapak tangannya dan wajahnya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qudamah beliau mengatakan, wa qala Malikun wal Auza'i wasy-Syafi'i. Kata Imam Ibnu Qudamah, Imam Malik dan Imam Auza'i serta Imam Syafi'i rahimahumullah, jami'ul mar'ati auratun illa wajhaha wa kaffaiha. Artinya seluruh tubuh wanita itu aurat
kecuali wajahnya dan kedua telapak tangannya. Wa ma siwa dzalika yajibu satruhu fis shalah. Artinya, dan yang selain itu maka wajib ditutup ya di dalam salat. Ini ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkataan ini didapatkan di dalam kitab Al-Mughni. Sedangkan perkataan Imam Syafi'i tadi di dalam kitab Taib, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, perhatikan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata, "Ikhtalafat ibaratu ashabina fi wajhil hurrah fis shalah." Artinya, para ulama dari mazhab Hanabilah berbeda pendapat tentang wajah orang merdeka di dalam salat, apakah wajib ditutup atau tidak wajib ditutup. Faqala ba'duhum laisa bi'aurah wa qala ba'duhum aurah. Sebagian dari mereka mengatakan bukan aurat, artinya boleh dibuka. Yang sebagian lain mengatakan adalah aurat. Kemudian beliau berkata lagi, wat tahqiq annahu laisa bi'auratin fis shalah wa huwa auratun fi babin nazar. Artinya, ini perhatikan Bu, penting. Dan pendapat yang paling detail adalah bahwasanya wajah wanita bukan aurat di dalam salat, dan dia wajah wanita adalah aurat ketika dalam melihat. Artinya, kalau di luar salat maka wajah wanita itu menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah aurat. Tapi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekiranya jelas itu permasalahan masalah aurat, ya, masalah wajah atau pakaian wanita di dalam salat. Kemudian kita baca Bu halaman 76. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata dalam Majmu' Fatawa, perhatikan bukunya, ini banyak kesalahan Bu dalam penterjemahannya. Wanita jika sholat sendirian, ia diperintahkan berkerudung, yaitu memakai khimar tadi yang saya jelaskan Bu. Di rumahnya, di luar sholat, sedangkan di rumahnya di luar sholat, ia boleh, perhatikan Bu, ada kesalahan Bu ya, ia boleh membuka kepalanya, maka mengenakan pakaian yang bagus. Di situ kan ditulis, maka mengenakan kesempurnaan pakaian. Kurang tepat Bu, kesempurnaannya dicoret. Maka mengenakan pakaian yang bagus, tambah Bu ya, yang bagus. Hal itu adalah perhiasan dicoret Bu. Hal itu adalah perhiasan dicoret. Dalam sholat tidak usah dicoret, tidak usah dicoret. Hak yang dimiliki oleh Allah, tulis Bu, adalah hak yang dimiliki oleh Allah. Jadi kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah itu dicoret, ya. Hak yang dimiliki oleh Allah itu yang benar. Saya ulangi terjemahannya yang bagus. Maka mengenakan pakaian yang bagus dalam sholat adalah hak yang dimiliki oleh Allah. Saya ulangi Bu sekali lagi. Maka mengenakan pakaian yang bagus dalam sholat adalah hak yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu terjemahan yang benar kira-kira ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami Bu? Ya. Sekarang kita langsung ke nomor 3 Bu. Nah, ini nomor 3 agak penting. Ibnu Qudamah di dalam kitab Al-Mughni mengatakan, wanita merapatkan kedua siku-sikunya ke badannya pada waktu ruku, sujud, bukan bertajafi atau merenggangkan kedua siku-sikunya, tidak menempel badan, ya. Saat duduk hendaknya ia duduk bersila atau melipat kedua kakinya terhulur ke kanannya, bukan duduk dengan tawarruk, yaitu duduk dengan pantat menempel tanah dan menegakkan tumit kanan dan menghulurkan kaki kiri ke bawah kaki kanan. Dan bukan duduk iftirash, menduduki kaki kiri dan menegakkan tumit kanan. Karena cara di atas itu lebih menutup auratnya. Ini perhatikan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, lihat TV-nya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan ini sering ditanyakan kepada saya, apakah seorang wanita boleh kalau sholat dia merepatkan? Perhatikan seperti ini Bu, ya, bukan seperti ini, ya. Jadi kalau lagi ruku juga dirapatkan,
antara lengannya dengan badannya, jadi tidak renggang. Ketika sujud juga tidak renggang. Sedangkan ketika kita kemarin praktekkan masalah sholat itu renggang. Nah, dan kita sebutkan bahwasanya sholatnya wanita itu sama dengan sholatnya laki-laki. Ya, coba perhatikan sekarang Bu perkataan Imam Ibnu Baz rahimahullahu taala. Ketika beliau ditanya bagaimana tata cara salat wanita, apakah ada perbedaan antara salat wanita dengan salat laki-laki? Beliau mengatakan, wahai saudariku karena Allah Subhanahu wa taala yang bertanya, as-shawabu annahu laisa baina salatir rajuli wa salatil mar'ah farqun. Yang benar adalah bahwasanya tidak ada perbedaan antara salatnya laki-laki dan salatnya perempuan. Wa ma dzakarahu ba'dul fuqaha minal firaqi laisa alaihi dalil. Sedangkan apa yang disebutkan oleh para ahli fikih tentang perbedaan antara salat wanita dengan salat laki-laki tidak ada dalilnya. Ini Bu ya, tidak ada dalilnya. Wal hadits alladzi dzakartihi fi su'al huwa qaulun nabiy sallallahu alaihi wasallam sallu kama raaitumuni usalli. Dan hadis yang engkau sebutkan di dalam pertanyaan engkau wahai saudari yang bertanya adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kemudian beliau berkata, aslun ya'ummul jami'. Ini hadis adalah asal atau dasar yang mengumumkan untuk salat wanita dan juga salat laki-laki. Wat tasyri'at ta'ummur rijal wan nisa. Dan seluruh syariat-syariat agama Islam itu umum untuk laki-laki dan untuk wanita. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatnya itu kalau lagi sujud beliau bertajapi, merenggangkan antara badan dengan kedua lengannya. Nah, ini ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata lagi, "Fas-sunnatu lil mar'ati an tusalliya kama yusallir rajuli fi ruku'i was-sujudi wal qira'ati wa wad'ul yadaini 'ala as-sadr wa ghairi dzalik." Hadza huwal afdal. Artinya, maka yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW adalah seorang wanita hendaknya dia salat sebagaimana salatnya laki-laki di dalam ruku, sujud, bacaan, meletakkan kedua tangan di atas dada, ya, dan sebagainya. Ini perkataan Imam Ibnu Baz rahimahullahu taala. Sedangkan kalau ibu baca perkataan Imam Albani rahimahullah di dalam kitab beliau Sifat Salat, di akhir kitab beliau yang beliau beri judul Al-Khatimah, penutup, beliau mengatakan, kullu ma taqaddama min sifati salatihi sallallahu alaihi wasallam yastawi fihi rijal wan nisa. Artinya, setiap yang telah kami sebutkan dari sifat-sifat salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama hukumnya bagi laki-laki dan wanita. Walam yarid fi sunnah ma yaqtadi istisna'un nisa min ba'di dzalik. Dan tidak pernah ada riwayat di dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberikan konsekuensi akan pengecualian salat untuk wanita. Bal inna umuma qaulihi sallallahu alaihi wasallam sallu kama raaitumuni usalli yashmalhunna. Bahkan keumuman sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, itu termasuk wanita di dalamnya, ya, termasuk wanita di dalamnya. Coba sekarang beliau mengatakan perkataan Imam Ibrahim ibn Yazid An-Nakhai rahimahullah, seorang ulama generasi salafus saleh. Beliau berkata, taf'alul mar'atu fis shalah kama yaf'alur rajul. Artinya, seorang wanita sebagaimana melaksanakan salat sebagaimana yang dilaksanakan oleh laki-laki. Ini athar atau perkataan Ibrahim ibn Yazid An-Nakhai rahimahullah ini disebutkan di dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih. Sedangkan kemudian Imam Albani menyebutkan ini bedanya sifat salat Imam Albani rahimahullah. Beliau detail, Bu. Sedangkan tentang merapatnya wanita di dalam sujud ataupun di dalam ruku, maka
itu athar atau itu hadis adalah hadis yang mursal, tidak ada sandarannya sama sekali. Beliau mengatakan diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam kitab beliau Al-Marasil, ya. Dan di dalam riwayat Imam Abu Dawud ini ada dari riwayat Yazid ibn Abi Habib, dan itu riwayatnya adalah riwayat yang lemah. Sedangkan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menyuruh para wanita-wanitanya untuk duduk bersila di dalam sholat. Tadi kita baca bahwasanya wanita itu tidak boleh duduk tawarruk. Tawarruk masih ingat Bu ya, dengan memasukkan kaki kiri ke kaki kanan, ya, kemudian duduk di atas pantatnya, atau duduk iftirash dengan cara menduduki kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Kata Imam Ibnu Qudamah atau para ahli fuqaha yang lain seperti Imam Nawawi, itu tidak boleh wanita seperti itu, akan tetapi lebih baik mereka itu duduk dengan bersila. Maka mereka ini mengambil dari riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang menyuruh para istri beliau untuk duduk bersila di dalam salat. Maka kata Imam Albani rahimahullah, fala yasihhu isnadahu li'anna fihi Abdullah ibnu al-Umari wa huwa dhaif. Maka sanadnya ini tidak benar karena di dalamnya ada seorang perawi yang bernama Abdullah bin Al-Umari dan dia adalah orang yang lemah. Jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang benar adalah salat seorang wanita sama dengan salatnya seorang laki-laki. Kalau lagi sujud maka harus direnggangkan, kemudian punggungnya harus sejajar. Ya, kemudian kalau lagi sujud juga harus direnggangkan antara kedua telapak tangan, kedua lengannya dengan badannya, kemudian perutnya dengan pahanya dengan betisnya harus direnggangkan sebagaimana yang kita contohkan minggu kemarin. Taib, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan yang keempat, wanita di dalam sholat berjamaah sesama wanita diimami oleh seorang dari mereka. Nah ini ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan. Ini masalah sholat wanita berjamaah dengan wanita, ya. Bukan wanita mengimami kaum muslimin, laki-laki ataupun wanita. Para ulama sepakat sebagaimana perkataan Imam Ibnu Hazm dan yang lain-lainnya, bahwasanya para ulama sepakat seorang wanita tidak diperbolehkan untuk mengimami laki-laki. Salat wanitanya tidak sah dan salat laki-lakinya pun tidak sah kalau seandainya wanita mengimami laki-laki, ya. Sedangkan wanita mengimami para wanita, maka di sini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang melarang, kata pengarang di halaman 79, ada yang melarang, ada juga yang membolehkan. Kebanyakan ulama berpendapat bahwasanya hal itu tidak mengapa, ya. Hal itu tidak mengapa. Kemudian beliau menyebutkan sebuah riwayat dalam Sunan Abi Daud bahwasanya Nabi Muhammad SAW menyuruh Ummu Waraqah untuk mengimami keluarganya. Taib, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang paling dekat dengan pekerjaan para sahabiat, pekerjaan para wanita-wanita di zaman Rasulullah SAW adalah seorang wanita boleh mengimami wanita-wanita lain, ya, dan mereka boleh mengeraskan suaranya. Akan tetapi kalau mereka menjadi imam atau salah seorang dari mereka menjadi imam, mereka tidak boleh sholat di hadapan wanita. Akan tetapi imamnya di tengah-tengah sapnya, ya. Jadi misalkan satu sap seperti wanitanya di tengah-tengah, bukan di depan sebagaimana laki-laki, ya, bukan di depan sebagaimana laki-laki. Dari mana kita bisa ambil ini, Bu, pendapat yang sesuai dengan pekerjaan para sahabiat? Dari riwayat yang pernah dikerjakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Abdul Razzaq di dalam kitabnya Al-Musannaf. Dari riwayat Yahya ibn Sa'id, beliau meriwayatkan anna Aisyah radhiyallahu anha kanat ta'ummun nisa fit tatawwu' taqumu ma'ahunna fis shaf. Artinya bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha mengimami para wanita di zaman beliau, mengimami para wanita di dalam salat sunat,
dan beliau berdiri bersama mereka di dalam saf, jadi bukan di depan. Hadis ini atau athar ini, ya, riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq di dalam kitab beliau Al-Musannaf dengan sanad sahihun li ghairihi. Contoh yang lain juga pernah diriwayatkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah bahwasanya Ummu Salamah, beliau itu mengimami para wanita dan beliau juga berdiri tepat di tengah-tengah para wanita. Ummu Salamah. Berdasarkan inilah kita bisa ambil pendapat bahwasanya seorang wanita diperbolehkan untuk mengimami wanita-wanita beriman dan mereka di depan imamnya berada di tengah-tengah saf. Imamnya berada di tengah-tengah saf. Kemudian pengarang di halaman 80 menyebutkan wanita dibolehkan mengeraskan bacaan Al-Fatihah surah dalam salat jika tidak didengar lelaki bukan mahramnya. Ini jelas Bu, ya. Wanita kalau seandainya menjadi imam, maka dia diperbolehkan untuk mengeraskan bacaannya kalau seandainya lelaki yang bukan mahramnya tidak mendengarnya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelima, yang terakhir, insyaallah minggu depan baru kita membahas adab wanita saat keluar masjid untuk salat berjamaah. Taib, yang kelima sekarang Bu, dibolehkan bagi wanita untuk keluar rumah untuk salat berjamaah di masjid bersama kaum pria, sedang salat di rumah adalah lebih baik. Ya, ini ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Hukumnya seperti itu. Wanita, ibu-ibu kalau seandainya ingin sholat di masjid itu diperbolehkan, tidak dilarang, asalkan dengan izin suami, dan suami tidak boleh melarangnya. Suami tidak boleh melarangnya. Cuma nanti ada syarat-syaratnya, bagaimana atau adab-adabnya wanita ketika keluar rumah untuk sholat di masjid. Ya, yang jelas seorang wanita diperbolehkan untuk sholat berjamaah di masjid. Akan tetapi perlu diingat, sholatnya fi qa'ri baitihinna khairul lahunna. Artinya sholatnya di dalam rumahnya lebih baik baginya. Sholatnya di dalam rumahnya lebih baik baginya di dalam mana di masjidnya. Taib, ada yang berkata mungkin kalau di masjid kan dapat 27 derajat sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, orang yang salat berjamaah di masjid. Maka kita katakan, ya, wanita lebih baik salatnya di rumahnya daripada di masjidnya sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kita baca Bu hadis-hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, "La tamna'u ima Allahi masajidallah." Ya. Janganlah kamu melarang wanita-wanita hamba-hamba Allah untuk pergi menuju masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya seorang wanita tidak boleh dilarang oleh suaminya ketika dia ingin sholat di masjid. Taib. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "La tamna'un nisa an yakhrujna ilal masajid wa buyutahunna khairul lahunna." Ya, ini perhatikan. Janganlah kalian tidak boleh melarang wanita-wanita untuk keluar pergi menuju masjid untuk salat berjamaah maksudnya. Dan perhatikan, rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, seorang wanita boleh untuk sholat di masjid, akan tetapi rumah mereka lebih baik bagi mereka. Taib. Itu yang bisa kita ambil faedah. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari kami pribadi, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan dan atas segala kekurangan karena saya adalah manusia biasa. Kita cukupkan dulu sebelum pertanyaan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang bertanya silakan Bu. Ya, silakan Bu. Bagaimana kalau dengan salat tarawih, apakah salatnya wanita lebih utama di rumah tetap atau ada keistimewaan? Iya. Untuk salat tarawih? Iya. Berdasarkan hadis, keumuman hadis tadi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud tadi, wa buyutuhunna khairul lahunna. Rumah-rumah mereka lebih baik, ya, bagi mereka.
Jadi meskipun sholat tarawih, maka lebih baik dia sholat di rumah. Akan tetapi kalau seandainya ingin sholat di masjid, tidak mengapa, tetapi lebih baik di rumah. Kecuali ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sholat Id, ya, kecuali sholat Id, maka itu diwajibkan. Sampai wanita-wanita yang haid pun harus menghadiri perkumpulan kaum muslimin kalau lagi sholat Id, gitu Bu ya. Taib, wallahu alam. Ya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.